B harus terpotong lagi. Kita lanjutkan. Nah, di paragraf ini dia menyebutkan informasi dari mana dia tahu informasi bahwa tempat yang dia tuju ini ada lowongan pekerjaan yang dia disebutkan on your advertisement on your website, ya, based on your advertisement on your website. Jadi si penulis ini tahu ada lowongan pekerjaan dari websitenya. Nah, terus di paragraf kedua yaitu tadi kalian masukkan, nah ini seperti ini, kalian bisa ceritain dulu sedikit latar belakang pendidikan kalian. I get my degree as a Bachelor Degree of English Education in 2012, ya, and hold a TOEFL certificate with satisfied score. Ini dia selain menceritakan pengalamannya, dia juga sudah menjual nilai dirinya gitu, menunjukkan nilai dirinya bahwa saya seorang sarjana gitu ya, sudah lulus di tahun 2012 dan saya punya sertifikat TOEFL yang nilainya baik gitu, yang memuaskan. Nah, ini sudah menunjukkan nilai diri ya, atau pencapaian juga bisa. I have been already familiar to teaching activities since I was in the 4th semester of my college period. Saya sudah familiar, sudah biasa pada kegiatan belajar mengajar sejak saya di semester 4. Nah, ini menceritakan apa? Menceritakan pengalaman ya, ini dia ceritain pengalaman. Kemudian di situ, at that time I have taught various classes such as English for beginner to intermediate dan seterusnya. Nah, sini dia menyebutkan pada saat itu saya sudah biasa mengajar kelas yang berbeda, mulai dari pemula, kemudian lanjutan, kemudian kelas speaking, kelas persiapan TOEFL gitu. Kemudian di formal institution, I have taught English in a vocational school for about 3 years after graduation. Nah, di lembaga formal dia sudah mengajar di sebuah sekolah gitu, intinya selama 3 tahun. Di sini dia selain menceritakan pengalaman, makna tersiratnya adalah bahwa dia mampu berkomunikasi atau bersosialisasi baik dengan orang. Dari mana tahunya ini? Dia bilang sudah biasa mengajar di berbagai level, mulai dari pemula, lanjutan, speaking, sampai ini berarti kan dia kalau dari pemula mungkin bisa anak-anak, terus lanjutan mungkin bisa dewasa, terus kayak TOEFL preparation ini biasanya orang yang lebih ahli gitu, yang sudah yang siap-siap untuk mau tes TOEFL kayak gitu-gitu. Jadi secara tersiratnya dia selain pengalamannya banyak, secara tersirat dia mau menyampaikan bahwa dia adalah orang yang mampu berkomunikasi baik dengan orang-orang baru gitu, dan bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Nah, terus paragraf ketiga sama, dia hanya menekankan bahwa dari pengalaman yang dia punya, I believe I can serve your esteemed institution and its students very well with my abilities. Dia meyakinkan bahwa dari pengalaman yang banyak itu tadi, dia yakin dia bisa mengajar dengan baik intinya di institusi tersebut. Nah, ini juga ucapan terima kasihnya bisa begini. Additionally, it would be a great honor to join your team and contribute to the success of them. Ini juga menunjukkan rasa terima kasih ya, bahwa saya akan menjadi suatu kehormatan yang sangat baik kalau saya bergabung dengan perusahaan Anda. Itu juga baik, kata-kata yang bagus lah. Kemudian, nah di sini dia harus menyatakan juga, you will find more details about my education and skills in the CV. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ngirim surat lamaran pekerjaan tidak bisa hanya sekedar surat lamaran aja gitu, tapi harus ada dokumen pendukungnya seperti CV ini tadi, atau kurikulum vitae, atau daftar riwayat hidup bahasa Indonesianya. Nah, ini juga penutupnya, I look forward to hearing from you about this ya. Saya menanti sekali kabar berikutnya setelah surat ini, maksudnya ya intinya mengharapkan ada interview atau wawancara gitu. Oke, terus ini bagian signature-nya ya. Jadi seperti itu, poin 1 dan poin 2 kalian bisa cek sendiri perbedaannya apa. Nah, yang mendasar sekali saya ingin sampaikan perbedaan secara umum surat lamaran pekerjaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena tahun kemarin itu banyak sekali yang ketika saya minta buat surat lamaran pekerjaan itu dia pakai format yang versi
yang kita pakai di Indonesia gitu. Jadi di surat lamarannya dia tulis nama titik dua, tempat tanggal lahir titik dua, terus apa namanya, lulusan titik dua. Nah kalau di versi Inggris itu tidak ada seperti itu sih, kalian lihat kan ini nggak disebutkan identitas dia. Kenapa? Karena identitas itu masuknya ke sini, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu baru kalian masukkan nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, status status misalnya apakah lajang, apakah menikah, gitu kan, dan seterusnya, kontak person, terus pencapaian selama ini, pengalaman kerja, pengalaman sekolah, di situ baru masuk. Tapi kalau di application letter itu murni isinya ya tentang keinginan kalian untuk bergabung di suatu tempat kerja gitu ya, dan alasannya saja, sesimpel itu. Jadi perbedaan yang mendasar dari surat lamaran kerja versi Inggris dan Indonesia itu di situ kalau saya lihat ya. Jadi jangan lagi nanti salah, jangan lagi nanti bahasanya Inggris tapi ininya Indonesia gitu, modelnya Indonesia ya. Tuh, saya rasa cukup ya untuk penjelasan apa namanya tentang application letter ini, contoh-contohnya juga sudah. Nah, if you have any question, please ask in the discussion box. Silahkan kalau ada yang masih belum dipahami, kalian bisa tanyakan di uh, kolom diskusi ya. Nanti supaya bisa kalau ada kesulitan nanti bisa diselesaikan bersama-sama ya. Intinya sih ini saja, kalau kalian untuk application letter ini kalian sambil searching aja, perbanyak kosakata. Nanti kalau ketika saya minta untuk membuat surat lamaran pekerjaan, kalian tinggal mix and match atau apa ya, ambil kata-kata yang mudah dari sini dari sana gitu, yang kira-kira bisa digabungin dengan pas gitu ya, jangan sembarangan. Intinya ikuti ininya saja, ikuti rulesnya, ikuti formatnya tadi. Kalau sudah mengikuti formatnya biasanya akan oke saja. Kata-kata yang di sini bisa digunakan, atau juga tadi kalau kalian mau pakai kata-kata yang lain juga boleh, cari di internet banyak sekali contoh-contoh application letter. Tapi saya tetap tekankan sih lebih baik membuat sendiri dari kata-kata yang bisa kalian ambil dari contoh pertama maupun contoh kedua ya, tinggal kalian tambahin dengan informasi real kalian saja ya. Biasakan jangan ini, karena nanti ini bekal untuk kalian juga setelah lulus nanti ya, akan terpakai terus. Okay, I think that's all of the explanation about application letter ya, saya rasa cukup. If there is any question, sekali lagi please ask in the discussion column. If there is no question, kalau tidak ada pertanyaan, please post anything that you get from the lesson material ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kalian wajib posting apa saja yang sudah kalian dapat dari materi ini tadi, baik dari yang kalian baca maupun yang dari kalian tonton. Kayak kesimpulan, tapi saya tidak menekankan kesimpulan juga, yang penting informasi apa yang baru yang kalian dapat dari materi pembelajaran ini. Oke, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.